Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ja'al tajammu'ana hadha tajammu'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Bapak sekalian, saudaraku yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahannya, hidayah taufiknya, pertolongan serta lindungannya kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama di kesempatan sore yang mulia kembali kita memanjatkan pujian pengagungan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian syukur kita kepada Allah atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatul iman wal Islam yang dengannya di sore hari ini Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita. Semoga duduknya kita, berhimpunnya kita di tempat yang mulia ini menjadi catatan amal soleh untuk kita semuanya, yang kita berharap kelak bisa menjadi amalan-amalan kebaikan utama yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, dan kita juga berharap memohon kepada Allah semoga majelis di sore hari ini menjadi majelis yang bisa menguatkan iman Islam kita, bisa menjadi penambah pemahaman keislaman kita, sehingga kita benar-benar yakin dan bersyukur kepada Allah atas kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, melanjutkan pembahasan kita terkait perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sering kita mengenalnya sirah an-nabawiyah, perjalanan kenabian. Selama 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul di usia 40 tahunnya. Tapi perjalanan sebelum Nabi diangkat menjadi rasul merupakan juga pelajaran-pelajaran yang berharga untuk terus kita kaji, untuk terus kita fahami. Kemarin kita sudah masuk pembahasan persiapan-persiapan yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hijrah. Setelah hampir 13 tahun di Mekah, tekanan-tekanan dakwah yang dirasakan oleh Nabi bukan berkurang tapi malah semakin menjadi-jadi. Permusuhan, kebencian yang dimunculkan oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu semakin luar biasa. Sehingga kita fahami untuk mencari lahan, menyemai lahan dakwah yang cocok untuk dakwah ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beberapa sahabatnya, tidak kurang dari 80 sahabat, untuk menjajaki satu wilayah yang dikenal dengan wilayah Habasyah atau Abesinia, atau kita mengenalnya Ethiopia. Karena di sana ada seorang penguasa yang kita kenal namanya Najasyi yang masih menjalankan ajaran Injil secara murni. Kemudian Nabi terus melakukan pendekatan-pendekatan kepada para kabilah-kabilah yang ada di sekitar Mekah,
juga melakukan pendekatan-pendekatan kepada tokoh. Ini semuanya memberikan pelajaran kepada kita bahwa perjalanan dakwah yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dakwah basyariyah. Tidak sulit bagi Nabi, lebih-lebih sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, lebih-lebih sebagai kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, yang pasti doanya mustajab. Tidak sulit untuk sekedar memohon untuk dimenangkan dakwah ini tuntas, selesai. Tapi tidak seperti itu skenario perjalanannya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada umatnya bahwa perjalanan dakwah sedemikian. Teladan-teladan dakwah, teladan-teladan membawa kebenaran, menyebar kebaikan, itu bisa dilakukan oleh siapapun. Maka di dalam sepanjang dakwahnya 13 tahun di Mekah, nanti 10 tahun di Madinah, Nabi terus mencari pendukung-pendukung dakwah. Yang kemudian kita kenal yaitu orang-orang yang mengimani dakwah Nabi, bertemu dengan Nabi, yang dikenal dengan generasi terbaik yaitu para sahabat. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan hijrah ini bukan hanya terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tapi merupakan bagian sunnatullah, tradisi yang juga dilakukan oleh nabi-nabi dan rasul sebelumnya untuk mencari perlindungan, kemudian untuk mencari lahan dakwah, untuk menyelamatkan kebenaran, untuk menyelamatkan dakwah, sehingga seseorang bisa terus menjaga keimanannya dan juga bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah, di kesempatan sore hari ini kita akan bahas permulaan hijrah sebelum nanti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hijrahnya. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dibersamai dengan sahabat Abu Bakar, Nabi sudah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk melakukan hijrah, baik secara perorangan ataukah secara berkelompok. Ada sendirian, ada dengan keluarganya, ada dengan kabilahnya, ada dengan cara sembunyi-sembunyi, dan juga ada yang dengan cara terang-terangan. Dan ternyata perjalanan itu tidak ringan. Tidak ringan dalam arti bukan hanya jarak tempuhnya, tapi juga tekanan, kemudian halangan-halangan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalangi mereka melakukan perjalanan hijrah. Kalau kita hitung jarak Makkah Madinah itu berapa ratus kilo, Pak? Kalau dihitung kisarannya hampir 490 kilo. Kalau kita haji atau umroh, jarak tempuh bis itu 6 sampai 9 jam. Sekarang ada kereta cepat sekitar 90 menit. Sudah ada jalan tol. Kita membayangkan 14 abad yang lalu perjalanan itu. Dan jalur yang ditempuh bukan jalur yang normal biasa ditempuh. Maka perjalanannya bisa menghabiskan waktu hampir 1 bulan perjalanan Mekah ke Madinah. Nah ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sambil nunggu normal ya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi ketika kita kemudian membayangkan bagaimana perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian juga perjalanan nanti para sahabat melakukan hijrah, yang mana hijrah ini bukan hanya sekedar migrasi, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sebagaimana anggapan sebagian orang, atau kemudian menganggap bahwa hijrah
yang dilakukan Nabi adalah karena ketakutan Nabi terhadap kekuatan orang-orang kafir pada saat itu. Tidak hanya sebatas itu. Tapi memang benar-benar perjalanan hijrah imaniyah, perjalanan perpindahan keimanan. Dan kota itu namanya Yasrib. Kemudian di hadis yang lain, sesungguhnya aku telah melihat tempat hijrah kalian. Aku melihatnya rindang banyak pohon kormanya di antara dua batu hitam. Jadi memang Yasrib atau yang kemudian dikenal dengan namanya Madinah itu dikenal dengan kebun kormanya. Tanahnya subur. Berbeda dengan wilayah Mekah yang memang lebih banyak padang pasir, kemudian gunung dan perbukitan. Jadi tidak ada tanaman. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan, ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Di satu tempat yang enggak ada tanaman di dalamnya. Kemudian juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian ikhwanan, bersaudara, wadaran ta'manuna fiha, dan satu tempat tinggal yang kamu nanti akan mendapatkan rasa aman di sana. Maka kemudian para ulama menyampaikan bahwa al-ukhuwah, bersaudara atau persaudaraan adalah kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Dan juga keamanan, rasa aman itu juga kenikmatan Allah yang sangat besar. Dan ini kabar gembira yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Nah, ini gambaran wilayahnya. Jarak antara Mekah dan Madinah sekitar 500 km. Jadi kalau sekarang itu Bekasi Semarang ya. Bekasi Semarang. Ditempuh ada yang jalan kaki, ada yang naik keledai. Sehingga perjalanan dari bulan Safar itu setelah Dzulhijjah ya. Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Hampir 1 bulan perjalanan, mulai dari kalau catatan para ulama tanggal 27 Safar tahun ke-13 kenabian. Nah, kemudian hijrah dimulai oleh para sahabat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanti perintah Allah Subhanahu Wa Taala bagi Nabi sendiri untuk hijrah. Sedangkan para sahabatnya sudah memulai melakukan hijrah. Sahabat yang pertama hijrah adalah sahabat Abu Salamah. Awalnya hijrah bersama keluarganya, bersama istrinya. Istrinya sama namanya Pak? Ummu Salamah. Gampang Pak? Abu Salamah istrinya Ummu Salamah. Dengan bersama anaknya yang masih bayi. Tapi di tengah perjalanan dicegat oleh kabilah suku keluarga besar dari istrinya Ummu Salamah. Sehingga terjadi perebutan. Sehingga keluarga kecil ini dipisahkan. Ibunya dipisahkan dari suami dan anaknya. Suami dipisahkan dari anak dan istrinya. Abu Salamah kemudian diizinkan dia hijrah sendirian. Anaknya dibawa keluarga besar dari Abu Salamah. Ummu Salamah dibawa keluarga besarnya. Jadi dipisahkan keluarga ini. Dan luar biasa kalau kita baca kisahnya itu. Ketabahan, keteguhan dan perjuangan pengorbanan yang dilakukan. Hampir 1 tahun gitu kan. Keluarga kecil itu dipisahkan dan keluarga Abu Salamah merupakan profil yang luar biasa yang kemudian banyak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap hari Ummu Salamah mengenang, mengingat suaminya, mengingat anaknya, sampai kemudian adalah salah satu kerabatnya melihat kesedihan yang sedemikian rupa,
kemudian minta agar istri ini dipertemukan dengan suaminya, ibu ini dipertemukan dengan anaknya. Akhirnya diizinkan untuk hijrah. Akhirnya Ummu Salamah menyusul membawa bayinya. Dengan siapa, Pak? Ke Madinah. Hanya berdua. Tidak ada satupun yang menemani. Saya ingin menyusul suaminya. Itu hijrahnya Ummu Salamah. Dengan bayinya, anaknya yang masih kecil, dia hijrah sendirian. Sampai nanti di tengah jalan ketemu dengan orang musyrik yang masih belum muslim, namanya Utsman bin Thalhah. Itulah yang kemudian menemaninya, kemudian melayaninya sampai ketemu dengan Abu Salamah. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka diceritakan keluarganya, keluarga istrinya menahan istri beliau untuk pergi. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang kemudian dikenal dengan dia menjual dirinya untuk mencari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saat beliau ingin hijrah membawa semua harta yang dia punya, sebelum melewati Mekah dicegat oleh kafir Quraisy. Kemudian dia, "Wahai Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dulu kamu datang ke Mekah nggak punya apa-apa. Kemudian kamu menata, membangun kesuksesan di Mekah. Sekarang mau meninggalkan Mekah, aku mau dibawa semuanya, nggak bisa. Terus bagaimana? Kami izinkan asal semua harta bendamu kamu tinggalkan." Maka kemudian turunlah ayat ini. Ketika dia meninggalkan semua kekayaannya, dia tidak membawa apa-apa, hanya pakaian yang dia pakai itu saja, pergi ke Madinah, ke Yasrib untuk hijrah. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menceritakan ayat ini. Surat Al-Baqarah ayat 207. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ada di antara manusia, hamba-hamba Allah itu orang yang mengorbankan dirinya, mengorbankan segalanya karena semata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi saat beliau hijrah. Enggak ada yang dibawa. Demikian pula para sahabat wanita pun ikut turut hijrah. Di sana ada Ummu Salamah yang kemudian 1 tahun berikutnya menyusul untuk menyusul suaminya Abu Salamah. Sebagian lain berhijrah bersama suami keluarganya. Kemudian mayoritas sahabat berhijrah ke Yasrib atau ke Madinah secara sirrian, secara sembunyi-sembunyi. Karena memang tidak mudah. Dan orang-orang kafir melakukan berbagai macam cara gitu, untuk menahan mereka, menghalang-halangi mereka untuk hijrah itu. Sehingga kita simak di dalam kisahnya, nanti iblis ikut campur di situ, menyerupai seseorang dan memberikan usulnya bagaimana cara menghabisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadir di dalam pertemuan rahasia, kemudian yang mengusulkan, pilihlah pemuda-pemuda yang terkuat di antara suku-suku yang ada, yang mereka bersekutu untuk menghalangi dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah mereka tahu kabar bahwa Muhammad ini nanti akan meninggalkan Mekah. Kemudian di antara sahabat yang melakukan hijrah secara terang-terangan, yaitu hanya sahabat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, nanti bersama keluarganya. Jadi sebelum hijrah berkeliling di Ka'bah, berkeliling kemudian menyampaikan, siapa yang ingin anaknya menjadi yatim, istrinya menjadi janda, orang tua berpisah dengan anaknya gitu, aku tunggu di tempat ini. Ditunggu seharian gak ada ya berani. Itu hijrahnya sahabat Umar radhiyallahu anhu. Ada yang terang-terangan,
Maka sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu belum menyampaikan Islamnya Umar adalah fathan, kemenangan. Maka doa-doa yang dibaca Nabi di awal-awal dakwah itu, Nabi berdoa, Allahumma aizal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkan Islam ini, jayakan Islam ini dengan salah satu dari dua Umar. Dari dulu di kalangan orang Arab itu ada dua Umar yang memang sangat disegani. Yang satu Umar ibnul Khattab, yang satu Umar bin Hisham. Yaitu julukannya Abul Hakam. Begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul dan dia menolak dakwah Nabi, namanya berubah. Julukannya yang awalnya Abul Hakam, yaitu bapaknya kebijaksanaan, berubah jadi Abu Jahal. Jadi orang yang pinter, ngerti, tapi tidak mau menerima hidayah, malah menjadi musuh kebaikan, menjadi musuh kebenaran. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal dakwahnya doanya sedemikian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kemudian menjadikan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an menjadi fathan, disangkakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud, kemenangan. Wa kanat hijratuhu nasran, dan hijrahnya adalah pertolongan, pembuka kemenangan juga. Masuk Islamnya menggetarkan yang selama ini memusuhi dakwah, hijrahnya pun sedemikian. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, saat seorang mukmin, seorang muslim itu yakin dengan kekuatannya, seorang mukmin tidak akan menyembunyikan amalnya. Ia akan mengabaikan lawan-lawan dakwahnya selama ia mampu mengalahkannya. Demikian. Ketika memang memiliki kekuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal mengingatkan wa'iddu lakum mastata'tum min quwwah. Hendaknya kalian senantiasa mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi bagian dari kekuatan. Mastata'tum min quwwah. Yang dengan itulah turhibuna adullahi wa aduwakum. Yang dengan itu kalian nanti bisa menggetarkan yang menjadi penghalang-penghalang kebaikan, kebenaran. Menjadi yang menjadi musuh Allah dan yang menjadi musuh kalian. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah. Berhijrah bersama sahabat Umar bin Khattab, keluarganya, kemudian Sa'id bin Zaid dan istrinya, yaitu suami dari saudara perempuannya Fatimah binti Khattab. Juga kemudian ibunda Sa'id yang juga bernama Fatimah. Nah, bersama hijrah dengan Umar sini sebagian. Kemudian yang berikutnya, sahabat yang hijrah pada saat itu yaitu sahabat Ayas bin Abu Rabi'ah dan sahabat Hisam bin As. Yang dalam perjalanan hijrahnya pun juga tidak mudah untuk bisa sampai ke Yasrib. Tapi Allah Subhanahu wa taala kemudian di akhirnya memberikan keselamatan kepada sahabat Ayas ini. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53 sampai 55 memfirmankan bahwa menyampaikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu summa la tunsarun. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Jadi walaupun mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memanggil mereka dengan sebutan hamba-hambanya. Wahai hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berlaku zalim, berlaku sewenang-wenang,
kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama orang itu mau menyadari, selama orang itu mau menyesali, kemudian menguatkan tekad tidak mengulangi masa lalunya, Allah Subhanahu wa taala sediakan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Dan sesungguhnya Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Selama masih ada kesempatan, selama kehidupan Allah Subhanahu wa taala masih berikan, itulah peluang. Kesempatan. Sebelum datang nanti hukuman dari Allah dan tidak ada lagi yang bisa mampu menolongnya. Dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyadarinya. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara pelajaran atau hikmah yang bisa diambil dari perjalanan hijrah para sahabat setelah diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada nilai kepahlawanan, asyaja'ah, keberanian, perjalanan yang tidak mudah, dari medannya, kemudian kondisinya juga tidak mudah, perjalanan yang sangat jauh, perjalanan yang sangat sulit. Tapi karena keimanan, karena perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kesulitan-kesulitan yang ada, jauhnya jarak itu tidak menghalangi para sahabat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabi'an lima jitu bih. Belumlah salah seorang dari kalian benar-benar beriman sampai semua keinginan-keinginannya, dorongan-dorongan yang ada pada dirinya, hawanya, hawa nafsunya itu persis mengikuti apa yang dibawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta yakuna hawa tabi'an, sehingga keinginan-keinginannya itu mengikuti apa yang aku bawa. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan demikian. Selaras, ada ketundukan, ada kepatuhan. Beragamanya bukan selera. Maka tidak sedikit kita dapati sekarang orang beragama ya sesuai dengan seleranya. Maunya saya gini. Yang jadi ukurannya bukan Islamnya. Untuk mengukur keadaan, mengukur sesuatu bukan Islam yang jadikan ukuran. Sehingga apa yang nyaman, apa yang menguntungkan untuk dirinya dia ambil, apa yang menyusahkan dia tidak ambil. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya muncul demikian ketika seseorang beragama itu mengikuti hawanya, keinginannya. Maka kita dapati ragam-ragam model. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita yang demikian. Karena tidak sedikit yang seperti ini kemudian tidak menyadari bahwa perilakunya tidak benar. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah orang kafir yang terus berusaha menghalangi, baik dengan penculikan, perampasan, penahanan, terus demikian mereka lakukan. Maka di dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Berpegang teguhlah kalian terhadap tali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan bercerai-berai. Wala tafarraqu.
Dan ingatlah nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika dulu kalian bermusuhan. Satu kabilah memusuhi kabilah yang lain, kerjaannya perang, merampas harta orang lain, mengambil yang bukan haknya. Dulu kondisi kalian sedemikian. Allah Subhanahu mengingatkan para sahabat itu. Kemudian fa'allafa baina qulubikum, kemudian hati-hati kalian dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan kelembutan itu kalian menjadi bersaudara. Maka nilai inilah yang terus dibangun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi mengawali dakwanya di Mekah, Nabi juga mempersaudarakan satu sahabat dengan sahabat yang lain. Nabi mempersaudarakan sahabat Abu Bakar dengan Bilal. Terus beberapa sahabat dipersaudarakan untuk saling menopang. Demikian pula ketika nanti Nabi hijrah ke Madinah. Antara muhajirin yang hijrah dipersaudarakan dengan sahabat yang ada di Madinah yang kemudian dikenal dengan sahabat Ansor. Ansor itu secara bahasanya itu penolong, pendukung. Yang datang yang nggak bawa apa-apa, yang nggak tahu daerah yang mau didatangi seperti apa, nggak ada saudara, nggak ada yang lain. Disitulah kemudian Nabi mempersaudarakan. Dan ini saudara rahmati Allah, ada pengorbanan jiwa dan harta bahwa di balik hijrah sedemikian. Ada yang harus kita korbankan, keinginan-keinginan ketika benar-benar kita ingin hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pengorbanan yang tidak sedikit. Tapi hasilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada mereka. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Dan mereka-mereka yang lebih dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, menteladani mereka dengan sebaik-baiknya, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jalan yang benar. Legalitas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik zaman adalah zamanku, kemudian yang setelah summal ladina yaluna, kemudian setelah mereka dan setelah mereka. 3 masa terbaik. Dan mengikuti mereka yang ada di situ, maka akan mengantarkan seseorang mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa ambil pelajaran bagaimana para sahabat sedemikian mereka mengutamakan agamanya daripada dunia mereka. Mereka siap kehilangan. Kenapa? Karena agama itu nilainya lebih besar. Kehilangan agama tidak akan ada kesempatan untuk bertemu, berpisah dengan keluarga ketika masih seagama, ada kesempatan untuk bertemu kembali. Karena agama, kesempatan kita bertemu dengan orang-orang yang sedemikian kita cintai. Sehingga Bapak saudaraku yang dimuliakan Allah, ada kisah seorang sahabat Nabi, sahabat Sauban, yang sedemikian cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kemudian menjadikan dirinya tidak enak makan, tidak enak minum, tidak enak tidur, istirahat. Sedemikian beratnya sampai kemudian diadukan kepada Nabi. Nabi tanya, apa yang terjadi? Ya Rasulullah, saat aku teringat dirimu, merindukan dirimu di waktu malam, aku bisa mendatangi bertemu kau di pagi hari. Saat aku merindukan kau di pagi hari, ada kesempatan bertemu di sore hari. Tapi ketika kemudian aku meninggal atau engkau meninggal ya Rasulullah, dan sudah pasti engkau nanti tempatnya di tempat yang terbaik, adakah kesempatan bagi diriku ini nanti bertemu dengan dirimu? Sampai sedemikian kerinduan di dunia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat dirinya sedemikian. Ada kekhawatiran kesempatan itu nanti nggak didapat. Nabi tidak bisa menjawab. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab dalam surat An-Nisa.
Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa yang di dunianya taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka kelak dia di akhirat akan bersama dengan para nabi, para syuhada, para siddiqin, para salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka-mereka itu, para nabi, syuhada, siddiqin, salihin itulah teman terbaik. Teman-teman terbaik. Yang akan mengangkat derajat, yang akan bisa memberikan pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hasuna ulaika rafiqa. Dan mereka itulah teman-teman yang terbaik. Maka Nabi SAW, setiap Nabi nanti di perjalanan akhirat, setiap Nabi punya haudun, punya telaga. Dan telagaku adalah yang paling besar. Dan siapa yang minum di telagaku, maka dia tidak akan kehausan sepanjang perjalanannya di akhirat. Dan saat Nabi memanggil, dan Nabi memanggil umatnya. Tapi ada yang kemudian ketika dipanggil menghampiri telaga itu, ketika ada yang dipanggil juga nggak bisa menghampiri, tertolak. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Ya Rabb, Allahumma ummati, mereka itu umatku ya Allah. Mereka itu umatku. Kemudian disampaikan kepada Nabi, Ya Muhammad, benar mereka umatmu, tapi engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Yaitu mereka tidak mengikuti sepenuhnya ajaran. Ahdatsu ba'dah, dalam hadis ini dikatakan. Mereka mengada-ngada di dalam beragamanya. Mereka mengaku muslim, tapi melakukan sesuatu yang mereka merasa itu bagian dari ajaran Islam, padahal tidak. Tertolak dari telaga Nabi SAW. Ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pelajaran dari hijrah ini menjelaskan bahwa tanah air adalah wasilah, sarana untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, pelajaran yang berikutnya, seorang muslim yang ikhlas beragama karena Allah tidak pernah merasa keberatan dengan negerinya, hartanya, kesenangannya, anak-anaknya ketika berada di jalan Allah dan membela agamanya. Karena semuanya pasti akan kembali. Terpisahnya, kemudian hilangnya hanya sesaat. Nanti akan dikembalikan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun ada kesedihan, ada rasa berat, tapi bagi orang mukmin, lisannya tetap mengucapkan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Nabi SAW kehilangan putranya yang bernama Ibrahim, kemudian dimandikan, dikafani, Nabi digendong, Nabi kemudian memasukkan ke liang lahat, sahabat melihat darafat uyunuhu. Nabi meneteskan air mata. Kemudian sahabat mengatakan, Ya Rasulullah, anta Rasul. Engkau Rasul. Gitu. Sahabat heran. Nabi kehilangan kok nangis. Gitu. Kalau bahasa kita gitu kan. Kemudian Nabi mengatakan, ini adalah kasih sayang. Dan sungguh perpisahan dengan Ibrahim ini menyisakan kesedihan. Berpisah dengan orang-orang kita sayangi itu yang menghadirkan kesedihan. Tapi Nabi kemudian menyampaikan, tapi lisan ini, hati ini, lisan ini tidak mengatakan kecuali yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kesabaran, kemudian ada harapan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ummu Salamah ditinggal wafat Abu Salamah,
Kesedihannya luar biasa. Sampai kemudian mengatakan tidak ada laki-laki yang lebih baik daripada Abu Salamah. Kesedihannya begitu mendalam. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ketika engkau mendapatkan musibah yang berat, maka berdoalah kepada Allah, Allahumma ajurni fi musibati wa khluf li khairam minha. Ya Allah, limpahkanlah pahala dari musibahku ini dan gantikanlah untukku yang terbaik dari musibah ini. Kemudian doa itu diamalkan oleh Ummu Salamah. Apa yang Allah hadirkan? Pengkabulan apa yang Allah kemudian berikan kepada Ummu Salamah? Apa Pak? Setelah masa iddahnya habis, dia dinikahi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian kita diajarkan, kehilangan musibah berat, menyedihkan. Tapi Rasulullah mengajarkan, ya Allah, limpahkanlah pahala dari semua musibah yang kau berikan ini dan gantikanlah untukku yang terbaik dari musibah ini. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kaum muslimin meninggalkan ujian duka kesabaran menghadapi siksaan, menuju ujian meninggalkan harta, sebagian anak dan negerinya. Dan mereka sukses dalam menghadapi ujian pertama dan kedua. Saat ada di Mekah, mereka diuji fisiknya, diuji kesabarannya. Begitu melakukan perjalanan hijrah, diuji meninggalkan semuanya, terpisah dengan yang mereka cintai, terpisah dengan hartanya, terpisah dengan keluarganya, menuju ke suatu tempat yang mereka belum tahu kondisinya seperti apa. Hanya karena dorongan iman dan kepatuhan kepada perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Nanti masa depannya seperti apa? Diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum muslimin menuju ke Madinah seperti yang diperintahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semata mentaati Allah dan Rasulnya serta mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah. Karena ru'yatun Nabi juz'un minal wahyi, bahwa mimpinya para nabi itu adalah bagian dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat menggunakan semua sarana dan peluang yang ada untuk dapat hijrah sehingga tidak diganggu oleh kaum musyrikin. Beragam cara mereka gunakan agar mereka bisa selamat hijrah tiba di Yasrib atau Madinah pada saat itu. Hijrah adalah kewajiban bagi setiap dai ketika tekanan semakin dahsyat dan mengkhawatirkan keselamatan diri dan dakwahnya dari kebinasaan. Ini dibolehkan. Bagi seorang dai untuk melakukan hijrah ketika tekanan semakin kuat dan mengkhawatirkan keselamatan diri dan dakwahnya dari kebinasaan, maka dibolehkan seorang dai yang demikian mendapatkan ancaman untuk pilih hijrah. Nah, saudara rahmati Allah, ada beberapa ayat Al-Quran yang menggambarkan tentang keutamaan para muhajirin, yaitu sahabat yang hijrah ke Madinah, yaitu dalam surat 57 ayat 8, mereka adalah orang-orang yang dikenal dengan ketulusannya, keikhlasannya. Melakukan itu semuanya, meninggalkan negerinya semata mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka orang-orang yang sangat sabar dan sangat tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keyakinan mereka bahwa pahala di akhirat lebih besar dari apa yang ada di dunia. Kemudian yang ketiga, mereka berhijrah semata karena menolong Allah Subhanahu Wa Taala dan menolong Rasulnya. Wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, dan mereka itulah orang-orang yang benar. Kemudian yang keempat, keutamaan mereka adalah orang-orang yang jujur dalam niatnya, jujur dalam perkataannya, juga jujur dalam perilakunya.
ulaika humus shadiqun. Digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Shadiqun dalam keimanan mereka dalam tafsir Al-Baghawi, as-shadiqun mereka adalah kaum muhajirin. Jihad pengorbanan ditinggikannya derajat dan mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Dan itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Wa ulaika humul faizun. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beberapa keutamaan dari para sahabat. Mereka senantiasa berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan mereka adalah keimanan yang sebenarnya. Mereka mendapatkan ampunan dan rezeki dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah beberapa sahabat melakukan hijrah, nanti akan dimulai hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Digambarkan dan Abu Bakar bersiap-siap berhijrah ke Madinah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Ala rislik." Begitu sahabat Abu Bakar yang lain sudah pada hijrah, sahabat Abu Bakar mau ikutan. Tapi Nabi menyampaikan kepadanya, "Wahai Abu Bakar, diamlah kamu di tempatmu. Sesungguhnya aku berharap semoga aku mendapatkan izin untuk berhijrah." Sahabat Abu Bakar radhiyallahu mengatakan, "Sungguh demi ayahku sebagai tebusan, apakah benar Tuhan mengharapkan yang demikian?" Beliau bersabda, "Iya benar." Maka Abu Bakar berharap dalam dirinya bahwa dia benar-benar dapat mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berhijrah. Maka dia memberi makan 2 hewan tunggangannya yang dimilikinya dengan dedaunan samur selama 4 bulan. Jadi inilah yang diharapkan sahabat Abu Bakar. Beliau bisa membersamai perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau siapkan semuanya. Dan ini merupakan suatu yang kenikmatan yang tidak kecil yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Nah, ini saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita bahas yaitu perjalanan hijrah beberapa sahabat yang tidak mudah perjalanannya dan juga tidak ringan rintangan-rintangannya, tapi karena keimanan kepada Allah, kepatuhan kepada perintah Rasulullah, keyakinan dengan apa yang dijanjikan Allah itu lebih dari segalanya dibanding dengan apa yang ada di dunia, maka mereka siap melakukan pengorbanan harta, jiwa dan segalanya. Dan ini saudara rahmati Allah, dengan apa yang mereka lakukan itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang kepada umat Nabi Muhammad setelahnya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang lebih dahulu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang kemudian mengikuti mereka setelahnya dengan sebenar-benarnya, dengan baik, maka mereka itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi bagian dari walladzina tabauhum bi ihsan. Semoga kita semua menjadi bagian dari orang-orang yang mengikuti mereka dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah memberikan keridhaan kepada kita dan kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin saudara yang dimuliakan Allah, apa yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini, dan insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan masuk perjalanan hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat Abu Bakar. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.